Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang designing organizational structure basic design and designing organizational structure adaptive design. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi pada PT Garuda Indonesia yang paling tingginya terdapat Presiden dan CEO, lalu dibawahi oleh EVP Strategy and Corp Affairs, EVP Finance, EVP Commercial, EVP Engineering and Maintenance, dan EVP Operation. Lalu EVP Strategy and Corp Affairs itu di bawahnya itu terdapat Corporate Planning, Human Resource MGT, Corporate Communication, dan Corporate Security. Lalu EVP Finance itu di bawahnya terdapat Treasury Management, Financial Accounting, Managerial Accounting, Controlling, dan Business Support. Selanjutnya ialah EVP Commercial, di bawahnya ada Marketing Planning dan Development, Network Management, Passenger Service, Cargo, HRD Workers, Revenue Management, Marketing Control. Lalu selanjutnya ialah EVP Engineering and Maintenance, yang bawahnya itu terdapat line maintenance, engineering, quality assurance, material, technical and system develop. Lalu selanjutnya adalah EVP Operation, yang di bawahnya itu terdapat flight operation, operation planning and control, cabin service, operation development and support, dan flight safety. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dahulu tentang spesialisasi pekerja atau work specialization. Spesialisasi pekerja adalah membagi aktivitas kerja menjadi tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan individu mengkhususkan diri dalam melakukan sebagian aktivitas daripada keseluruhan aktivitas untuk meningkatkan hasil kerja. Contohnya itu ialah pada PT Garuda Indonesia, yaitu pada bagian corporate secretary, yang tugasnya yaitu menjalankan fungsi-fungsi legal dan umum perusahaan. Sedangkan corporate system support dan development adalah unit yang menjalankan fungsi pengembangan sistem perusahaan. Aviation safety adalah unit yang menjalankan fungsi keselamatan penerbangan, dan journal dan internal audit adalah unit yang menjalankan fungsi pengawasan internal. Selanjutnya adalah departementalisasi, yang setelah memutuskan tugas pekerjaan, apa yang akan dilakukan oleh siapa, aktivitas kerja bersama perlu dikelompokkan kembali sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang terkoordinasi dan terintegrasi. Lanjutan contoh yang di atas, masing-masing dari divisi-divisi corporate secretary, corporate system support, dan development, aviation safety, internal audit dikelompokkan menjadi unit-unit yang menjalankan fungsi strategis dan fungsi umum. Lalu selanjutnya ada chain of command atau rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atas ke tingkat yang lebih rendah, yang menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Contohnya adalah pada divisi yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, mereka melapor kepada direktur strategi dan umum. Lalu selanjutnya adalah rentang kendali, yang berapa banyak karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Itulah yang dimaksud dengan rentang kendali. Contohnya ialah pada bagian corporate relation pada PT Garuda Indonesia, yang terdiri dari senior public relation officer dan junior public relation officer, senior visual communicator, dan junior visual communicator yang diatur oleh bagian kepala komunikasi perusahaan. Selanjutnya ialah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana pengambilan keputusan terjadi di tingkat atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan kunci dengan sedikit masukan dari bawah, maka organisasi lebih terpusat. Di sisi lain, semakin banyak karyawan tingkat bawah memberikan masukan atau benar-benar membuat keputusan, semakin ada desentralisasi. Perlu diingat bahwa sentralisasi-desentralisasi itu bukanlah konsep ini atau itu. Keputusan itu relatif, tidak mutlak, yaitu sebuah organisasi tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi. Contohnya itu yang pada PT Garuda Indonesia, yaitu bersifat sentralisasi, lebih ke sentralisasi karena pimpinan memberikan perintah yang bersifat komando pada bawahan dan harus dimengerti, lalu melakukan perintah tersebut. Oke, selanjutnya adalah formalisasi. Formalisasi mengacu pada bagaimana standar pekerjaan organisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur.
Contohnya itu masih pada PT Garuda Indonesia yang salah satunya adalah setiap anggota direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab untuk menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu bisa dilihat ketika menerapkan aturan dan prosedur kerja yang ketat sehingga tidak heran naik kepuasan pelanggan yang mereka peroleh sangat baik. Ternyata hal ini bisa terwujud juga dikarenakan perusahaan ini itu juga terfokus kepada urusan customer. Lalu selain pada PT Garuda Indonesia juga PT Ace Hardware juga melakukan hal yang sama yaitu pada fokus kepada customer. Oke, next itu ialah organisasi mekanistik. Organisasi mekanistik atau birokrasi adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur yang sudah dijelaskan tadi, yaitu high specialization, rigid departmentalization, clear chain command, narrow spans of control, centralization, dan high formalization. Mengikuti prinsip rantai komando memastikan adanya hierarki otoritas formal dengan setiap orang yang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Contohnya pada PT Garuda Indonesia itu adalah masing-masing divisi dipegang oleh satu atasan, seperti Direktur Operasi memegang unit-unit flight safety, operation planning dan control, flight operation, cabin service, dan operation support dan development, sedangkan Direktur Keuangan memegang unit-unit treasury management, financial accounting, managerial accounting, dan controlling. Lalu selanjutnya ada organisasi organik adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar, dan fleksibel. Tidak seperti organisasi mekanistik yang kaku dan stabil. Alih-alih memiliki pekerjaan dan peraturan standar, struktur organisasi organik yang longgar memungkinkan berubah dengan cepat sesuai kebutuhan. Ini memiliki pembagian kerja, tetapi pekerjaan yang dilakukan orang tidak distandarisasi. Karyawan cenderung profesional yang mahir secara teknis dan terlatih untuk menangani beragam masalah. Mereka membutuhkan sedikit aturan formal dan sedikit pengawasan langsung karena pelatihan mereka telah menanamkan dalam diri mereka standar perilaku profesional. Contohnya yaitu pada PT Ace Hardware Indonesia. Menurut saya PT ini masuk ke dalam organisasi organik dikarenakan proses interaksi sendiri bersifat terbuka dan ekstensif. Dan komunikasi yang berlangsung dibuat sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi yaitu ke atas, bawah, maupun ke samping. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur-struktur. Yang pertama adalah struktur tim, adalah struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari tim kerja yang melakukan pekerjaan organisasi. Yang dalam struktur ini pemberdayaan karyawan melakukan pekerjaan sangat penting karena tidak ada garis wewenang manajerial yang mengalir dari atas ke bawah. Sebaliknya, tim karyawan merancang dan melakukan pekerjaan dengan cara yang menurut mereka terbaik, tetapi tim juga bertanggung jawab atas semua hasil kinerja di bidangnya masing-masing. Contoh yaitu pada struktur tim pada PT Garuda Indonesia yang bekerja pada bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab pada bidang masing-masing. Lalu selanjutnya ialah struktur matriks dan proyek. Struktur matriks menugaskan spesialis dari departemen fungsional yang berbeda untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh manajer proyek. Desain matriks melanggar prinsip kesatuan komando yang mengatakan bahwa setiap orang harus melapor hanya pada satu bos. Meskipun demikian, hal itu dapat dan memang bekerja secara efektif jika kedua manajer berkomunikasi secara teratur, mengkoordinasikan tuntutan kerja pada karyawan, dan menyelesaikan konflik bersama. Nah, ciri-ciri organisasi matriks itu dapat dilihat sebagai berikut, yaitu adalah pimpinan adalah posisi tertinggi pada organisasi, tidak menekankan pada struktur hierarki, manajer proyek memiliki kewenangan setara secara horizontal, adanya rantai komando ganda di mana anak buah memiliki lebih dari satu manajer proyek, adanya pelaporan ganda di mana anak buah melapor pada manajer proyek, dan pimpinan fungsional. Banyak organisasi menggunakan struktur proyek, di mana karyawan terus-menerus mengerjakan proyek. Berbeda dengan struktur matriks, struktur proyek tidak memiliki departemen formal, di mana karyawan kembali setelah penyelesaian proyek. Sebaliknya, karyawan membawa keterampilan, kemampuan, dan pengalaman khusus mereka ke proyek lain. Juga semua pekerjaan dalam struktur proyek dilakukan oleh tim karyawan. Struktur proyek ini cenderung merupakan desain organisasi yang lebih fleksibel tanpa departementalisasi atau hierarki organisasi yang kaku, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan atau pengambilan tindakan. Dalam struktur ini, manajer berperan sebagai fasilitator, mentor, dan coach.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi. Yang pertama adalah organisasi virtual. Jenis pekerjaan yang dilakukan pekerjaan magang virtual biasanya melibatkan penelitian, penjualan, pemasaran, dan pengembangan media sosial. Tugas yang dapat dilakukan di mana saja dengan komputer dan akses online. Beberapa organisasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan sebagian besar karyawan menjadi karyawan virtual. Sebuah organisasi virtual biasanya terdiri dari inti kecil karyawan penuh waktu dan spesialis luar yang dipekerjakan sementara sesuai kebutuhan untuk mengerjakan proyek. Contoh yang saya ambil ialah pada perusahaan Kompas yang membuka lowongan untuk magang, tetapi secara WFH atau work from home, sehingga bisa dikerjakan dari rumah dengan berbasis online. Lalu yang kedua adalah organisasi jaringan, yang contohnya itu yang saya ambil adalah pemasar makanan Smart Balance, yang membantu orang tetap langsing dan ramping dengan produknya yang menyehatkan jantung. Nah, suatu organisasi perusahaan ini juga kami ramping. Dengan hanya 67 karyawan, perusahaan mengalihdayakan hampir semua fungsi organisasi lainnya termasuk manufaktur, distribusi produk, dan penjualan. Pendekatan struktural Smart Balance adalah salah satu yang juga menghilangkan batas-batas organisasi dan dapat digambarkan sebagai organisasi jaringan yang menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukan beberapa aktivitas kerja dan jaringan pemasok luar untuk menyediakan komponen produk atau proses kerja lain yang dibutuhkan. Bentuk organisasi ini adalah kadang-kadang disebut organisasi modular oleh perusahaan manufaktur. Pendekatan semacam itu memungkinkan organisasi untuk berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan terbaik dengan mengontrakkan aktivitas lain kepada perusahaan yang melakukan aktivitas tersebut dengan paling baik. Sekian video dari saya, semoga video saya ini membantu kalian. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang menjadi acuan saya untuk membuat video ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Terima kasih.